Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai menganalisis audiens. Yang anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Esti Nura Mahapsari dengan NPM 2050695 dan Mera Anastuti dengan NPM 205060122. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Pengertian audiens. Secara istilah, audiens terkadang disebut juga publik. Merupakan orang-orang yang terikat dan berada dalam situasi kontak langsung, baik di arena tertutup maupun di arena terbuka. Kumpulan orang yang disebut audiens atau audiens yang dalam bahasa Indonesia itu berskala kecil jika dibandingkan dengan publik. Publik menunjukkan sejumlah orang yang berada dalam situasi kontak jauh. Penguasaan atau pengendalian emosional terhadap publik yang jumlah besar atau tidak terbatas jauh lebih sukar daripada penguasaan terhadap audiens. Ditinjau dari segi umpan balik, publik lebih lama memberikan reaksi, sedangkan audiens dapat berlangsung seketika. Next. Selanjutnya ada pengertian analisis audiens. Analisis audiens adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami kepentingan, nilai, dan tujuan dari orang yang ingin Anda pengaruhi untuk melakukan sesuatu. Dengan melakukan analisis audiens, kita dapat mengetahui bagaimana cara berpikir lawan kita dan mengetahui apa yang lawan kita inginkan. Analisis audiens juga merupakan proses mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka. Analisis audiens sama pentingnya dalam presentasi apapun juga. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis audiens. Yang pertama itu ada massa. Di sini massa secara umum berbeda dengan pengertian massa dalam komunikasi. Secara umum, massa diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat, dan tidak individualistis. Massa memiliki kesadaran diri yang rendah, tidak dapat bergerak dengan terorganisir, tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan terdapat dalang di belakangnya yang berfungsi memanipulasi mereka. Ini berbeda pengertiannya bila dikaitkan dengan ilmu komunikasi. Massa dalam komunikasi lebih merujuk pada penerima pesan, media massa, atau disebut audiens. Yang kedua itu ada publik. Kata publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang banyak. Berbeda dengan pengertian massa secara umum, publik tidak berkumpul dalam suatu tempat tertentu, melainkan tersebar. Publik mempunyai tujuan yang lebih 6 terarah, pandangan terhadap masalah, dan menentukan sikap serta menentukan pilihan. Dalam komunikasi, pengertian publik tidak jauh berbeda dengan massa. Dalam komunikasi, publik dapat diartikan sebagai orang-orang yang datang, menonton, dan mengunjungi. Yang ketiga itu ada kerumunan. Kerumunan dapat diartikan individu-individu yang bergabung atau menghimpunkan diri untuk mengerubungi sesuatu. Kerumunan lebih mudah dihasut dan digerakkan daripada massa dan publik. Objek yang menjadi perhatian kerumunan adalah kejadian yang sedang terjadi saat itu. Dalam menyikapi kejadian tersebut, kerumunan seringkali menggunakan cara-cara yang emosional dan di luar rasional. Sulit dilakukan kontrol terhadap kerumunan karena kadar kesadaran mereka tinggi namun hanya bersifat sementara. Karena biasanya kerumunan tidak berstruktur. Jadi sulit untuk mendapatkan bentuk kerumunan yang sama seperti bentuk sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada kelompok.
Grup atau kelompok adalah kumpulan manusia dalam lapisan masyarakat yang mempunyai ciri atau atribut yang sama dan merupakan satu kesatuan saling berinteraksi. Karena memiliki persamaan, kelompok-kelompok mempunyai tingkat hasut yang tinggi. Hal ini juga dikarenakan kelompok hanya berada di ruang lingkup yang kecil, kelompok mempunyai tujuan yang lebih transparan dibanding dengan massa, publik, dan kerumunan. Maka dari itu, kelompok lebih mudah dikontrol karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan masing-masing anggota menyadari keanggotaannya. Selanjutnya, ada karakteristik audiens. Di sini yang pertama yaitu jumlah dan komposisi audiens yang terdapat 3 karakteristik. Yang pertama memperkirakan jumlah audiens yang akan mengikuti presentasi. Yang kedua mengetahui latar belakang profesi dan agama. Yang ketiga menganalisis bauran pria dan wanita, tingkat usia, kelompok sosial, dan etnis, serta tingkat ekonomi dari pekerjaan. Terus yang kedua itu ada kemungkinan reaksi audiens yang terdapat 2 karakteristik. Yang dimana yang pertama menganalisis alasan audiens mengikuti presentasi, yang kedua memastikan sikap audiens secara umum pada topik presentasi. Terus yang ketiga ada memprediksi respon audiens, terdapat 4 karakteristik. Yang pertama mencatat manfaat yang diperoleh audiens dari pesan yang mereka dapatkan. Yang kedua, merumuskan ide yang paling mungkin mendapat reaksi positif dari audiens. Yang ketiga, mengantisipasi kemungkinan timbulnya pertanyaan yang mencerminkan rasa keberatan audiens. Yang keempat, menganalisis hal-hal yang terburuk yang mungkin terjadi dan cara meresponnya. Terus yang keempat itu ada tingkat pemahaman audiens. Di sini terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama, mengetahui apakah audiens telah mengetahui sesuatu tentang pokok bahasan dalam presentasi. Yang kedua, memperkirakan tingkat kemampuan audiens untuk memahami pesan dan presentasi. Yang ketiga, mempertimbangkan bauran konsep umum dan rincian khusus yang akan diterangkan. Yang kelima, itu ada hubungan audiens dengan pembicara, yang terdiri dari 2 karakteristik. Yang pertama, menganalisis cara audiens bereaksi terhadap pembicara. Yang kedua, mengetahui sikap audiens untuk dapat menjadi akrab, berpikir terbuka, atau kurang ramah terhadap maksud pembicara. Dan yang terakhir itu mengetahui cara audiens memberi respon. Di sini terdapat 2 karakteristiknya. Yang pertama itu mengetahui yang diinginkan audiens. Yang kedua mempertimbangkan kemungkinan sikap audiens terhadap organisasi atau lembaga yang diwakili oleh pembicara. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mera Anastuti. Kepada Mera dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor audiens. Yang pertama ada faktor individual. Misalnya, bisa kita lihat dari jenis kelamin, umur, inteligensia, kepribadian, dan tempat atau latar belakang siklus kehidupannya. Yang kedua, ada faktor sosial. Misalnya, hubungan antara kelas sosial dengan konsumsi media. Yang ketiga, ada faktor media. Faktor ini dilihat dari perbedaan-perbedaan kompleksitas pesan, gaya pesan, dan variasi-variasi dalam isi pesan substansif. Selanjutnya, ada cara melakukan pendekatan dalam analisis audiens. Cara melakukan pendekatan dalam analisis audiens yaitu dengan mengenal audiens sebelum presentasi. Seberapapun pentingnya materi, audiens tetap memainkan peran yang lebih penting. Sebab merekalah yang akan mendengarkan pemaparan materi dan menghidupkan suasana diskusi. Nah, berikut ini ada manfaat mengenal audiens presentasi yang perlu diketahui. Yang pertama itu membangun komunikasi yang lebih baik dengan audiens. Nah, jika sudah mengetahui informasi yang cukup untuk mengenal peserta yang hadir, itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan presentasi. Yang kedua, membantu memenuhi ekspektasi audiens.
Yang ketiga, menyajikan presentasi yang terbaik. Selanjutnya, nah, cara kedua ini bisa dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek yang dianggap penting. Nah, aspek tersebut meliputi psikologis, demografis, dan kontekstual. Penjelasan lebih lengkapnya yang pertama yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis ini merujuk pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap jati diri seorang individu. Yang kedua, aspek demografis. Aspek demografis memiliki keterkaitan dengan latar belakang audiens. Yang ketiga, ada aspek kontekstual. Nah, aspek ini mengenal audiens presentasi yang bisa dilakukan dengan menganalisis aspek yang secara kontekstual. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Mera. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dan kami hanya membuka satu termin saja yang terdapat 3 pertanyaan. Baik, untuk Frawita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Prawita Ismati Sinaga dengan NPM 205060-118. Izin bertanya, kesulitan apa saja yang dihadapi pada saat analisis audiens serta apa solusi yang dapat diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ditulis kembali di kolom chat. Untuk selanjutnya kepada Pina Nabila Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada audiens. Saya Vina Nabila Putri dengan NPM 205060-101. Di sini saya mau menanyakan aspek apa saja yang mempengaruhi dalam mengenali audiens. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Fikria Paras, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fikria Paraseptiani, NPM 205060105. Izin bertanya, bagaimana cara mengembangkan dan memuaskan audiens dalam menyampaikan pesan? Terima kasih. Terima kasih kepada Fikria dan penanya yang lainnya. Silahkan untuk ditulis kembali ke room chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk kepada audiens yang lain, kami meminta untuk waktunya sebentar untuk mencari dan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Nabila Putri dengan pertanyaannya yang aspek apa saja yang mempengaruhi dalam mengenali audiens. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, ada 3 aspek untuk mempengaruhi dalam mengenali audiens. Yang pertama itu ada aspek demografis, yang di mana analisis aspek demografis bertujuan untuk mengetahui siapa yang kamu ajak bicara, bagaimana latar belakangnya. Latar belakang di sini meliputi asal daerah, pekerjaan, tingkat pendidikan, posisi dalam perusahaan, latar belakang agama, ras, suku, tingkat strata sosialnya, dan sebagainya. Yang kedua itu ada aspek psikologis. Di sini, mengetahui aspek psikologis audiens bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi kamu. Yang ketiga yaitu aspek kontekstual, yang dimana dari menganalisis aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kamu hadapi, hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan lain-lain.
Kepada Vina, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin Kalau sudah tidak cukup. ada, kita pada Nova, apakah ingin menambahkan? Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya akan dijawab oleh Mera. Baik, moderator, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fikria Paras. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan dan memuaskan audiens dalam menyampaikan pesan? Nah, cara memuaskan audiens ini bisa dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama itu kita harus mencari atau menemukan apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, berantisipasi tentang pertanyaan yang tidak diungkapkan. Nah, yang ketiga bisa dilakukan dengan cara berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang keempat, memastikan bahwa informasinya itu adalah akurat. Yang kelima, menemukan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, kepada Fikria, apakah sudah jelas? Mohon maaf, kepada Frawita, apakah sudah jelas jawabannya? Maaf, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Fikria Paras. Kepada Fikria, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yang akan dijawab oleh Mera. Moderator izin menambahkan jawaban dari A. Meira. Baik, silahkan Hijri. Jadi pertanyaan itu bagaimana cara mengembangkan dan memuaskan audiens dalam menyampaikan pesan. Yang pertama, kita bisa cari tahu apa yang audiens inginkan. Yang kedua, antisipasi pertanyaan atau ungkapan dari audiens tersebut. Yang ketiga, berikan informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang keempat, pastikan bahwa informasinya itu akurat atau fakta gitu ya. Terus yang kedua, tentukan sebelum ketika membuat materi, tentukan ide-ide yang menarik bagi audiens supaya audiens tidak dan tidak bosan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hijrianti telah menambahkan jawaban dari kelompok kami. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Mira. Kepada Mira, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Frawita. Pertanyaannya, kesulitan apa saja yang dihadapi pada saat analisis audiens serta apa solusi yang dapat diberikan? Nah, tentunya kesulitan yang dihadapi itu banyak ya. Yang pertama, kita pada saat ingin menganalisis audiens harus dalam kondisi yang siap gitu ya. Harus siap untuk menghadapi para audiens. Terus untuk solusinya itu kita harus memahami konten materi yang akan kita sampaikan. Setelah itu kita harus latihan
membaca bagaimana cara menganalisis audiens dengan baik dan benar. Cukup sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mera. Untuk Prawita, apakah sudah jelas atau kurang jelas? Moderator izin menambahkan lagi, kesulitan apa saja yang dihadapinya pada saat analisis audiens serta apa solusi yang dapat diberikan. Kesulitannya itu kita tidak percaya diri ketika apa sih namanya memberikan materi atau apa di depan audiens, di depan umum. Yang kedua, kita tidak menguasai materi. Nah, untuk solusinya, apabila kita sebagai public speaker, kita harus percaya diri dan sebelum melakukan public speaking itu, kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan kepada audiens supaya audiens itu bisa paham dan mengerti apa yang kita sampaikan juga. Baik, terima kasih kepada Hijri. Untuk Prawita, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini adalah audiens atau terkadang disebut juga dengan publik merupakan orang-orang yang terikat dan berada dalam situasi kontak langsung, baik di arena tertutup maupun di arena terbuka. Untuk mendapatkan audiens yang tepat, maka kita harus melakukan analisis audiens, yakni dengan cara memahami profil audiens, mengenali audiens primer, menentukan jumlah komposisi audiens, mengukur tingkat kepemahaman audiens, memperkirakan reaksi audiens, dan melakukan evaluasi komunikasi yang dilakukan antara pemberi pesan terhadap audiens. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.